Teman, ini pertama kalinya gue mau touring agak jauh. Kemayang? Jogja. Jadi di part pertama ini gue akan ke arah Tegal dulu ya. Jadi kita bermalam di Tegal dulu, baru besok pagi kita ke Jogja lagi teman. Jadi ini sekarang jam tuh ya, udah setengah 4 lebih dikit lah. Kita bentar lagi jalan. Nah jadi motoran kita kali ini, gue bawa Vario 125 ya teman ya. Tahun 2022 yang pre-facelift. Nah ini gue cuman bawa satu tas besar ya. Nih, ransel besar. Sama ini nih, sling bag yang gue cantel di batok. Ini buat peralatan lenong gue lah, yang buat kamera-kameraan. Ini sih baju dan tetek bengek lainnya buat kita kurang lebih seminggu trip ini buat berdua sama bini. Oke teman-teman, yuk kita berangkat. Oke teman-teman, kembali lagi sama Dikicu. Kali ini adalah touring terjauh gua. Ini bareng istri berdua. Kita berangkat jam 4 pagi. Wah gile, mantap. Baru pagi-pagi udah begini. Lanjut. Oke. Jadi kita dari arah Ciledug ya. Kita di etapa pertama ini kita menuju Tegal dulu teman-teman. Jadi bermalam di Tegal dulu, baru besok pagi kita lanjut dari Tegal menuju Jogja teman-teman ya. Oke. Sekarang kita udah di flyover Kebayoran Lama. Ini jam 4 pas, jam 4 pagi ya. Pas jam 4 kita start berarti. Perkiraan sih di Maps 7 jaman ya, kurang lebih, tapi gue rasa lebih sih, mungkin bisa 8 jam karena kita juga nanti bakal nyari sarapan dulu. Oke. Dan ini masih subuh banget ya. Jadi sih rutenya gue lewat Pantura ya kali ini. Jadi kita lihat aja, karena pertama kali juga gue lewat jalur Pantura naik motor teman-teman. Karena dulu lewat Pantura itu zaman masih belum ada tol Cipali ya, belum ada tol Trans Jawa, itu kita naik mobil. Ini pertama kali gue bawa motor ke arah Jawa Tengah ya, karena gue paling jauh selama ini cuma ke Bandung. Jadi ini pertama kalinya saya dan istri naik motor berdua ke Jawa Tengah ya, tepatnya ke Jogja ya, karena lewat Pantura ya. Jadi sekarang ini dari Ciledug kita ke arah ini dulu, Gatot Subroto ya. Jadi nanti kita akan terus ke arah timur, ke arah Cawang, baru deh itu nanti ngarah ke Bekasi teman-teman ya. Nah sekarang posisi di depan Senayan City ya. Nih kalau Senayan City pagi-pagi subuh kayak gini, jadi sudah gelap aja gitu. Oke. Kalau pagi-pagi San Mori, oh ini ramai banget teman-teman. Kalau subuh-subuh ya gini, kosong aja. Dan kita motor sendiri nih sini. Bersepi. Oh ya, by the way, bensin udah full ya. Kemarin gue sih full tank. Gue juga pengen ngukur ya konsumsi BBM full to full berapa. Walaupun di sini juga udah ada AVG ya teman-teman ya. AVG nya udah ada ya. Sekarang menunjukkan 40,6 km/liter ya. Tapi nanti gue juga pengen ngukur full to full ketika nyampe lagi ke Jakarta teman-teman. Sekarang lanjut. Nanti gue akan update kalau sudah ada yang menarik teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang ini udah di Jalan Raya Kalimalang ya. Oke. Masih jam 4.25, jadi baru setengah jam dari rumah. Ternyata kalau misalkan Jakarta tuh nggak macet ya, sepi banget begini, itu kemana-mana cepet ya, gokil. Ini biasanya kalau dari rumah gua jam normal ya, siang atau sore gitu, dari rumah gua di daerah Bintaro Ciledug situ ke daerah timur ini bisa 1,5 jam bahkan lebih. Kalau naik mobil, naik motor paling 1 jam ya, 1 jam lebih dikit lah. Ini cuma 20 menit cuy, gokil. Macet tuh emang buang waktu ya. Jadi kalau sepi gini loh, ternyata ya udah segitu aja gitu. Saya tuh dari tadi kecepatan cuma sekitar 50 sampai 60 ya, ya kadang-kadang 70 gitu. Jadi santai gitu, tapi cepet nyampenya, gokil. Teman-teman, ini kita udah sampai di Karawang ya. Kita ke kiri, ke lingkar luar Karawang. Oke. Motor boleh kan ya? Boleh motor. Nah, jadi kalau tadi lurus tadi itu kita ke arah Karawang kota teman-teman ya. Jadi kita lewat lingkar luar supaya
kita menghindari lampu merah yang ada di dalam kota, jadi biar bisa langsung, bukan bypass jatuh sini, mau agak muter teman, dia lancar bablas saja, ring road gitu. Ini sudah jam 5:19 atau jam 5:20 ya, hampir setengah 6 pagi, dan bensinnya baru aja berkurang 1 bar. Ini udah jalan 72 kilo, ya lumayan irit lah. Vario 125 ternyata lumayan. Oh ya teman, jadi gue share dikit. Jadi gue tuh belum pernah lewat Pantura naik motor melebihi Purwakarta ya gitu. Jadi waktu itu kita pernah, itu gue sekitar tahun 2000 berapa ya, mungkin 2009 atau 2008 itu gue pernah naik spin itu menuju Jatiluhur, waktu Jatiluhur, dan lewat Bekasi nih. Itu terjadi sekitar mungkin 10 tahun lalu lebih ya, lebih dari 10 tahun lalu, bahkan bisa dibilang lebih dari 15 tahun lalu gitu. Dan sekarang jatuhnya kayak gue kayak first timer lagi gitu ya. Jalur Pantura ini memang membosankan sekali sejujurnya, tapi memang cepat ya, karena kita kurang lebih 1,5 jam lah ya jalan, kurang lebih ya. Itu udah hampir 80 kilo. Tapi sih biasanya kayak gini tuh fluktuatif teman-teman. Jadi ada masa dimana kita semangat pas berangkat, ntar mulai turun lagi. Yang sekarang gue lagi ngerasa turun ini moodnya, nanti mulai semangat lagi tuh. Mungkin habis sunrise kali ya, setelah udah bisa lihat pemandangan, bisa mengobati kesuntukan ini gitu. Oke, jadi we'll see ada apa di jalan. Semoga juga cuacanya bagus, tidak ada hujan, dan juga semoga lancar-lancar ya, nggak ada trouble juga motornya sama fisik kita, mental kita. Oke teman-teman, buat teman-teman ini kan sekarang lagi musim nggak jelas ya gitu, kadang hujan, kadang panas banget gitu. Jadi semoga kalian diberi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, amin. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dulu. Ini kalau udah menarik di depan, saya lanjut rekam lagi. Nah, kita udah sampai di Simpang Jomin teman-teman ya. Oh akhirnya, ini udah sekitar 100 kiloan dari rumah saya ya. Ya, ini udah jam 6 teman-teman ya, jadi udah terang. Dan cuaca itu mendung tipis. Dan ini enak ya, karena jadi nggak silau teman-teman. Semoga nanti perjalanan gini terus ya, jadi mendung-mendung aja, jangan pakai hujan. Jadi adem gitu ya, di mata juga nggak silau. Dan ini sudah sampai di Jatisari ya, Pantura. Teman-teman kalau bisa lihat ya, kanan kiri kita ini banyak seperti rumah makan gitu, dan tempat peristirahatan yang sudah terbengkalai gitu. Wah, ini rumah makan apa nih? Niki, RM Niki ya, sering denger. Udah kosong ya. Tempat peristirahatan kayak tadi, rumah makan yang besar itu ya, itu tuh dulu sebelum ada tol Cipali teman-teman. Itu kurang lebih, inget lah, ada di ingatan gua sedikit-sedikit zaman dulu ya. Kalau kita lapar atau kita beristirahat itu naik mobil dulu ya, itu pasti melipir gitu ke salah satu rumah makan yang ada di pinggir Jalan Pantura ini gitu. Tapi semenjak ada tol Cipali, kita bisa lihat itu dia terbengkalai ya. Maksudnya bukan cuma tutup, tapi bener-bener kayak lama nggak ditempatin gitu teman-teman. Karena memang udah tidak lagi laku seperti dulu ya, karena trafficnya tidak seramai sebelum ada tol. Karena dulu Pantura ini adalah salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu jalan favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota teman-teman. Tempat-tempat makan di Pantura ini jadi sepi banget gitu, karena banyak sekarang mobil-mobil itu yang lewat tol gitu. Dan juga bukan cuma mobil pribadi, tapi truk bus-bus ya, bus-bus antar kota, terus truk-truk juga terbagi trafiknya lewat jalan tol juga. Jadi sekarang tidak terlalu rame gitu di daerah Pantura ini. Jadi teman-teman, oh ini juga nih terbengkalai. Ya semoga ownernya diberikan ini ya, diberikan apa ya, jalan keluar gitu ya untuk para rumah makan ini. Ini ada, ini masih buka nih, masih buka tuh. RM Niki, baik banget rumah makan Niki dah. Dia banyak hotel-hotel juga tuh. Ya semoga pemiliknya, para pemiliknya ya, diberikan jalan keluar bisnis lain, atau mungkin bisnis
rumah makan di tempat yang lain yang lebih rame gitu. Enak nih jalannya. Jadi sedikit sharing juga ya. Tadi jalan dari Jakarta ya menuju ini daerah Pantura ini. Itu beberapa jalan ada yang jalannya lumayan lobang-lobang ya. Tadi di daerah Jalan Raya Karawang Kelari, terus tadi di mana ya, Cikampek ya. Jadi ada sebagian jalan yang memang bolong-bolong, ada yang gede, ada yang kecil, udah nggak kelihatan gitu. Jadi lumayan bahaya. Tapi kalau di sini sih sepertinya di Panturanya sendiri, gue belum menemukan jalan yang rusak ya, masih bagus. Jadi aman. Ada dikit-dikit ya, bolong-bolong mungkin karena musim hujan. Jadi teman-teman, ini bulan Maret 2024. Jadi gua himbau teman-teman yang lagi jalan atau mau touring, hati-hati, lebih aware juga di jalan untuk lubang ya. Karena kalau lagi lari segini nih kayak 80, 70 gitu, terus ngehajar lubang sih lumayan teman-teman ya. Paling nggak pelek penyok lah gitu. Lebih bahaya lagi kalau misalnya bukan cuma pelek ya, bisa yang lain gitu, brodol semua. Waduh, jangan sampai deh. Ini by the way kanan kiri sudah mulai apa nih, ladang hijau nih, sawahan kah? Iya kayak sawah deh, padi ya kayaknya. Oh, lumayan hijau. Dan jalannya cuma lumayan lebar nih sekarang nih. Enak banget teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi kalau ada menarik. Nah ini daerah mana nih? Ini yang ada orang tuh suka nyapuin koin-koin, Indramayu ya teman-teman ya. Ini mereka ini minta dilempar koin-koin, terus itu mereka sapu ke arah mereka gitu. Jadi ciri khas daerah sini. Meskipun beberapa juga nganggap itu miris ya, karena kok jadi kultur begitu, minta-minta. Cuman ya biasa orang sini, kita nggak bisa salahin juga, meskipun memang menurut gue pribadi juga salah sih. Tapi kita hargai aja lah. By the way, ini jalannya baru dikerok ya sebenarnya. Jadi wifi ini hati-hati banget teman-teman, kayak gini nih. Kita jalannya tuh ngikutin jadi ya. Kita nggak bisa lurus itu, ngikutin si jalur. Ngeri tuh kalau bawa motor gini. Apalagi kalau licin tadi, wah udah dah pelan-pelan. Untung tadi udah agak kering. Ini kalau weekday sepi banget teman-teman, jam segini masih sepi. Jadi warga-warga sini tuh aktivitas jam berapa ya? Gue tadi cuma lihat tuh yang rame tuh daerah Cikampek aja sih. Cikampek, Kelari itu rame tuh. Subuh-subuh udah rame malah. Ini malah di sini jam 7 pagi. Sepi banget teman-teman. Tuh, Sokrawetan. Loh ini dia, pom bensinnya salah. Iya. Oke lanjut teman-teman. Ternyata bensinnya ini kita udah nyampe. Kita kelewatan. Hampir kelewatan. Mana Pertamaxnya di mana ya, Pertamax? Oh, ini Pertamax. Ini pertama. Oke, isi dulu. Pasti tinggal 2 bar. Full mas. Penuh. Maaf, saya tempengin dulu. Dibikin 50 bisa? Cukup gak? Udah pas mas. Minta bonnya mas ya. Oke teman, jadi kita baru aja isi bensin ya, jam 7 pas. Ini di Indramayu ya, Kabupaten Indramayu. Gue udah lanjutin lagi mepet ke arah Tegal. Ini Tegal itu 170 km lagi, dengan waktu tempuh 3,5 jam kurang lebihnya. Jadi mumpung masih sejuk nih hawanya, kita gas lagi teman-teman ya. Kita gas cepat lagi gitu. Ini by the way ya, ternyata kalau berangkat weekday dan dari jam
4 pagi itu memang enak ya, kita nggak kena macet sama sekali. Beda sama yang gue bayangkan tadi, gue pikir kayak wah jam 6 pagi itu bakal macet banget, ternyata enggak ada teman. Beda sama yang sebelumnya gue pikir ya, kalau sekitar jam 6 jam 7 tuh bakal ketemu keramaian atau kepadatan di daerah Pantura sini. Ternyata tidak teman-teman ya. Wih, tabrakan tuh, kecelakaan ya, berantakan gitu tuh. Iya berantakan. Oh, kita lanjut lagi. Ternyata tidak seperti yang gue bayangkan ya. Ternyata sepi banget malah. Enak jadinya tuh, stamina terjaga. Belum terlalu capek ya. Kita udah jalan 163 km dari rumah di Jakarta. Jadi ya, oke, we'll see kayak apa ke depan. Semoga lancar, tidak ada masalah apapun gitu ya. Oke teman, lanjut ya kalau ada yang menarik. Oh teman-teman, di kanan kita nih sawah, hamparan sawah hijau semua ya. Dan ada BTS tiba-tiba pemancar. Dan di kiri ini, nah, kalau lihat di peta ya, di kiri ini nih pantai nih. Ini Jalan Raya Kertawinangun. Nah itu pantai itu teman-teman. Ini pantai utara. Wah iyalah Pantura. Oh ini mangrove nih. Ada pohon bakau. Tapi nah ini laut tuh. Itu makan masalah laut. Berarti ini main di pantai kelihatan nih. Laut. Pantura. Ombaknya lagi gede teman-teman ombaknya. Ombaknya gede loh. Gokil. Kelihatan gitu. Gue nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa nggak tadi ombaknya. Ombaknya gede. Ini jalan Kali Karangkandang namanya. Kanan kiri kita ini banyak makam tuh teman-teman ya. Dan tadi banyak yang kendem gitu, kayak kasihan juga. Tuh. Dari tadi tuh belakang makam semua sebelah kiri ini. Ada itu namanya apa? Gue sih belum lihat ada pelang-pelangnya ya. Pemakaman apa? Tapi gokil juga ya. Di pinggir jalan gini. Kan bener-bener sisipan nama laut gitu loh, samping-samping nama laut. Nah teman-teman, ini ada persimpangan depan ya, cabang lagi, ada yang lurus ada yang kanan. Kita ambil kanan ke arah Jalan Raya Jati Barang Loh Bener. Ini daerah mana ya? Kalau lurus Cirebon, gimana sih? Oh, kalau lurus Indramayu ya, terus kita ambil arah Cirebon ya. Jadi kita melewati bagian apa namanya, bawah atau selatannya kota Indramayu teman-teman. Kalau misalnya tadi dia Indramayu kota. Ya, jadi kita melewati bagian selatannya kota Indramayu teman-teman ya. Kalau tadi itu ke bagian arah utaranya, arah pantai. Ini ke pantai maksudnya. Ini kanan kirinya benar-benar sawahnya, hamparannya luas banget ya. Dan hijau semua gitu teman-teman. Mantap. Dan pohonnya rindang-rindang ya, asik ya. Jadi ini jam 7:30 masih adem teman-teman, karena memang matahari juga tutup awan ya, mendung-mendung tipis ini enak banget nih, syahdu banget. Box, oh itu apa ya? Apa itu? Nggak kelihatan di maps. What is this? Ini apa ini? Masjid kah? Wah. Ih, kontainer free. Nah ini apa nih kiri nih? Asrama Haji Indramayu. Oke. Wah bagus ya, gede banget mata ya. Wih, di kanan kiri ada sawah ya. Makin luas sawahnya. Bagus. Jadi kita 2,5 jam lagi menuju Tegal ya teman-teman. Sampai Tegal, sampai di hotel. Tapi nggak mungkin ya, kita di hotel itu kan check-in jam 2. Ayo jam 1 apa jam 2 gitu. Ini kita nyampe mungkin jam berapa nih? Setengah 11, jam 11-an lah nyampe nya, kurang lebih. Jadi paling nyari makan dulu atau nongkrong dulu sambil nunggu waktu check in. Oh ini anginnya gede banget nih di sini by the way, mungkin kedengeran di mic. Ini keluar dari 70-an tapi anginnya berasa lebih gede dibanding sebelumnya. Ini kalau di
Maps namanya Jalan Jati Barang loh, bener. Nih, Jati Barang ya, bagus ya dari sini ya. Jalannya juga enak, lebar, bagus, halus, mulus jalannya. Kanan kirinya juga memanjakan mata ya, hijau semua. Cakep banget nih jalanannya, asri banget, dan anginnya gede banget ini, berasa sih. Yes. Oke, ini kita ambil kiri teman-teman ya. Kalau lurus nih ke arah mana nih? Bedanya apa sih? Kenapa kita kesini ya? Ini bukan ke arah kota malah ya? Kok dia suruh ke arah kota sih? Ntar deh, cek dulu. Itu diarahkan lewat Jalan Mayor Dasuki nih. Bisa jalannya jelek banget. Kita diarahin lewat dalam kota nih. Kota apa nih kita? Jati Barang. Wah, ini kota Jati Barang ya. Ini matahari udah lumayan silau. Udah jam 8.15. Tadi gua berhenti bentar untuk rest ya. Sebentar rest tadi. Lanjut ke kota berikutnya. Berikutnya ini kota apa ya? Allah bener, Cirebon. Oke, lanjut. Nanti kalau dia mereka lagi di depan, gua akan rekam. Ya teman-teman, kita sudah sampai di kota Cirebon ya. Sudah ada pelang selamat datangnya di depan. Masuk Cirebon nih teman-teman. Nanti kita belok kiri untuk lanjut ke arah Pantura. Kalau lurus kita ke kota Cirebon teman-teman. Nah ini dia pelangnya. Nah kita ambil kiri teman-teman ya. Di Tugu tengah ini, Tugu apa itu? Tugu Cirebon, Tugu Adipura. Oke, sini kota, sini kita ke arah Pantura lagi. Kota juga sih, tapi ngarahnya ke Pantura. Oke, welcome to Cirebon, kota udang. Jadi setahu gua kota Cirebon ini terkenal akan produksi biota udang ya, udang rebon. Gitu. Ini jalan Kapten sama Dikun. Wih, halus jalannya, bagus. Jalannya nih lebar dan halus. Ini udah jam 8.55 atau udah jam 9 lah ya. Masih sepi teman-teman ya dalam kota. Bener-bener hampir nggak ada aktivitas warga ya. Enaknya kalau jalan begini sepi banget teman-teman, jadi nggak capek-capek. Terus ini cuacanya mendung ya, mendung tipis. Jadi enak banget ini buat keluar kota ya. Ini waktu yang pas ya, kalau lagi-lagi timingnya pas banget, dimana Pantura lagi nggak chaos panasnya ya. Karena biasanya Pantura nih terkenal dengan apa namanya, mataharinya atau cuaca itu yang terik gitu, karena memang dekat pantai juga kan. Dan sebetulnya sekarang lagi mendung, jadi mataharinya tuh tidak silau dan panas gitu. Ini gue hebatnya belum kena kegiatan sama sekali dari tadi. Karena biasanya kalau misalkan lagi cerah banget tuh jam setengah 9, jam 9 pagi aja tuh udah panas teman-teman. Matahari tuh udah nyentor gitu. Ini bener-bener nyaman banget nih. Ini cuacanya bener-bener apa ya, mendukung banget gitu buat jalan jauh. Ini by the way kita udah jalan dari Jakarta 262 km teman-teman. Tadi sebelum Cirebon ini kan itu apa, Karangampel ya. Itu kan lurus saja, sepi gitu. Itu jujur ada ngerasa ngantuk, tapi begitu nyampe Cirebon ini karena suasananya beda lagi, jadi melek lagi nih. Walaupun tetap sepi jalanan ya, tapi asik. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh silahkan subscribe, karena ini apa namanya, trip ke Jogja ini akan ada beberapa part ya gitu, mungkin 4 atau 5 part. Dan ini baru part pertama karena ini etapa 1 ya, dari Jakarta Tegal. Nanti part keduanya itu etapa 2 ya, dari Tegal ke Yogyakarta. Dan 3-4-nya gitu itu adalah perjalanan pulang, karena gua rencana akan lewat selatan gitu. Mungkin bisa 5 part kalau nanti di Jogja saya bikinin trip vlognya ya. Oke, jadi kita lihat nanti ya, apakah jadi 4 part atau 5 part. Jadi ditunggu aja teman-teman. Yang berangkatnya lewat Pantura dan pulangnya lewat selatan gitu. Kita belum tahu selatan lewat mana tentunya, tapi
rencana lewat selatan lah, kita nggak lewat Pantura lagi pulangnya, biar ngerasain suasana yang berbeda gitu. Kalau Pantura kan lurus, ini udah kerasa nih lurus aja gitu. Jadi sedikit gue share teman-teman ya, untuk lewat Pantura ini kita mesti bener-bener aware ya, jangan sampai ngantuk, karena sejujurnya tantangan terbesar adalah tadi bosan dan ngantuk gitu. Nah tapi kita jangan sampai ngantuk, kenapa? Karena banyak warga sekitar ya, warga lokal yang memang aktivitasnya tuh melewati jalur ini sehari-hari gitu. Jadi ada yang suka nyebrang, terutama motor ya, motor yang muter arah atau nyebrang dari kiri ke kanan gitu ya. Itu lumayan bikin gua agak kaget juga tadi beberapa kali. Karena posisi kita lagi jalan lumayan kenceng lah, di 70-an itu tiba-tiba ada yang lewat, kan kaget gitu. Jadi memang perlu awareness yang lebih, sama persiapin ini deh motor kamu gitu, dari remnya sama mesinnya dicek lagi sebelum berangkat, karena untuk hal-hal yang dadakan kayak tadi tuh rem penting sekali teman-teman gitu. Dan mesin juga harus juga diperhatiin sebelum berangkat, karena kita nih manteng di rem tinggi terus ya, kurang lebih lari 80 kan bisa hampir 90 rpm tuh segitu tuh, mungkin 7.000-8.000-an gitu, lebih kayak gitu. Ini mesinnya berkitir tinggi terus rpm-nya, kita harus jalan dengan motor yang kondisinya prima gitu teman-teman. Oke, nih kayak gini teman-teman nih, yang muter gini kadang-kadang suka ngagetin. Tadi barusan bagus tuh, bapaknya nunggu gitu. Kadang-kadang suka ya udah ada motor lagi kenceng, masih jalan aja gitu. Oh ya, by the way ya, dari tadi gua tuh sering banget kebalik masalah ini, sen kan salah, sen sama klakson gitu. Jadi kalau mau ngesen malah ngelakson, mau ngelakson malah ngesen gitu. Kebalik, karena gue biasa pakai Yamaha atau Suzuki gitu. Dan Honda yang di rumah gue tuh Honda lama, Honda Sonic, Honda yang lama, masih normal gitu. Nah Honda baru tuh sekarang klaksonnya di atas gitu, di atas si sen, kebalik gitu. Jadi gue sering banget kebalik si sen sama klakson ini. Meskipun hal kecil tapi menyebelin banget itu. Ada nggak teman-teman yang rasa sama nih, habis bawa Yamaha atau Suzuki atau motor lain lah di luar motor merek Honda gitu, terus pakai motor Honda gitu, sering nggak tuh kebalik-balik tuh? Gua ini gue udah pakai sekian sebulanan kurang lebih, masih sering kebalik gitu. Nggak tahu kenapa, kayak bertahun-tahun kan, soalnya motor di kepala tuh kita gini tuh langsung sento, ini saatnya klakson ya, sering banget ketuker. Kalau ada yang pengalaman sama, boleh tulis di kolom komen ya. Jangan jelek banget ini. Waduh. Wow, ngeri banget. Wah. Ini pasar apa teman-teman nih? Wah, Ciledug. Jauh-jauh sih Ciledug juga anjir. Bayar lama. Cipulir ya. Ini di mana sih? Gebang Ilir. Pasar Gebang Ilir. Sepertinya kita memasuki perbatasan Jateng dan Jabar ya. Ini di mana sih? Oh bener, Brebes, Kabupaten Brebes. Sudah masuk Brebes, mantap. Akhirnya nyampe Jawa Tengah teman-teman. Suburb aka Brebes. Hah? Kau denger ya? Gimana? Daerah apa nih? Losari ya? Oh iya, Losari, Brebes, Kabupaten. Oh. Nah, kita sudah 37 kilo lagi menuju Tegal. Dengan waktu tempuh sekitar 50 menit ya. Nih, 48 menit di Maps. Jadi 50 menit kurang lebih akan sampai di Tegal teman-teman. Dan wah, ini beda lagi nih suasananya nih. Kanan itu ada rel kereta dan ada sawah juga. Oh ya, by the way, saya mau cerita dikit nih. Jadi dari tadi saya perhatiin ya, masuk Jawa Barat itu motor-motor yang ada di Pantura nih mungkin hampir semuanya Honda ya. Tuh, kelihatan sih. Hampir semua Honda, dari yang tua
dari Supra X Bapak gitu yang C100 sampai Vario 160, tapi hampir semua Honda. Apakah iya teman-teman? Apakah bagi kalian yang warga Pantura mengakui bahwa banyak pemilik Honda ketimbang motor lain ya, merek lain atau Yamaha gitu? Nih Yamaha gue jarang banget, ada sih cuman jarang banget. Dari itu lihat tuh Honda, Vario, Beat, Beat, Supra, Revo gitu teman-teman. Tuh Vario KZR, tuh CB Streetfire. Nah ini R15 V2 beda nih, tapi jarang banget by the way kata di Yamaha. Gue dari lihat tuh Honda semua, dan banyak banget yang masih pakai Vario bohlam old ya, atau Vario KZR orang biasa bilang. Nah ini Fazio baru lihat satu gua dari sepanjang apa tadi, Cikampek sampai sini. Fazio baru lihat satu tuh, jadi kiri tuh Honda KP bro. Ada tuh Soul GT1 sama SkyDrive. Cuman kayak 80% 90% ini Honda semua yang kita lihat di sini. Gokil. Honda pantesan yang merajai pasar Indonesia ya, karena kalau di Jakarta iya sih Honda banyak juga, cuman masih kelihatan tuh majemuk gitu mereknya. Ada yang pakai Yamaha, ada yang Kawasaki, ada yang Suzuki juga gitu. Masih banyak kalau lihat, kayak nggak semua lah Honda gitu satu mata memandang nih gitu ya. Masih ada yang pakai Aerox, NMAX. Di sini pakai Aerox, NMAX ada tapi jarang. Bahkan Beat, Genio, Vario sama BP gitu, Supra lama, Supra karbu. Dan nggak jarang juga ya gue lihat tadi yang masih pakai Supra Bapak atau Supra Astrea Supra yang pertama ya, yang 100, yang mesin C100 itu juga beberapa kali tadi gue lihat ini masih dipakai dan masih running well gitu, nggak ngebul, nggak apa, nggak buluk-buluk amat lah. Tapi orang-orang sini jujur ya, kalau gue tuh ini kan jalan antar kota ya, gue tuh kalau udah jalan raya yang gabung sama mobil-mobil besar kayak truk-truk bus gitu, itu walaupun deket gitu pasti pakai helm. Misalkan lah rumah gue dekat sini terus mau ke jalan 100 meter sana, gue pasti tetap pakai helm gitu, karena ngeri aja gitu. Tapi warga-warga sini, warga-warga sekitar itu kemana-mana nggak pakai helm ya, kalau lawannya truk gitu, bus 3/4, bahkan ada bus-bus gede full size. Mungkin udah biasa kali teman-teman ya, udah biasa dari kecil lahir di sini, akrab dan tahu mungkin situasinya seperti apa. Cuma tetap kalau menurut saya pribadi, saya sih tidak direkomendasikan teman-teman. Jadi saya aja tuh kalau di rumah ya, di perumahan menuju, misalkan keluar perumahan gitu, dari komplek rumah menuju keluar komplek gitu, itu tuh misalkan mau beli ini deh, mau beli jajan gitu ya, nasi goreng gitu atau apapun lah, mie ayam, atau mau ke warung di depan gitu, ke minimarket, itu pasti saya pakai helm gitu. Karena memang satu pengalaman pribadi ya, tabrakan coy, sorry, jadi ke distract. Jadi karena satu pengalaman pribadi, gue pernah jatuh gulung-gulung gitu ya, guling-guling, dan yang nyelamatin gue tuh helm gitu. Jadi helm itu sampai besot dan pokoknya sampai luka-luka lah helmnya. Jadi pala saya aman gitu. Dan beberapa kali pengalaman lihat temen gitu ya, temen sendiri gitu, 2 kali tepatnya, yang jatuh. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, dilihat-lihat juga tidak apa ya, kecelakaannya itu tuh nggak ini loh, nggak yang masif besar gitu, tapi cuman sebatas jatuh dari motor ya, tabrakan, jatuh dari motor, jadi crash lah ya, crash, kecepatannya nggak terlalu tinggi, tapi karena nggak pakai helm, ketika jatuh kepalanya ngebentur aspal lalu pendarahan dalam. Itu gua ngalamin, ngeliat teman gue seperti itu 2 kali teman-teman. Yang satu selamat tapi ada cedera otak,
Satu lagi sayangnya nggak selamat dari itu sahabatku sendiri. Dan jujur aja apalagi ya lihat temanku yang terakhir meninggal karena crash di jalan ya. Dia kalau dekat rumah itu, jadi dari rumah dia sampai lokasi TKP itu cuman sekitar 250 sampai 300 meter. Jadi benar-benar nggak jauh dari rumah gitu. Keadaannya adalah temanku itu dia mau nyari makan malam ya, mau jajan gitu ya, dan keluar naik motor tapi nggak pakai helm, lalu crash gitu. Pelan-pelan, jadi tabrakan dengan pengendara lain. Kebetulan pengendara lainnya itu yang tabrakan barang itu dia luka-luka, patah-patah tulang, tapi nggak sampai meninggal. Sayangnya teman gue ini harus meninggal karena tadi dia tidak pakai helm, dan ketika jatuh kepalanya kena aspal bagian belakang. Jadi ya itulah maksudku, betul pentingnya helm ya, mau sedekat apapun jaraknya ya. Saran gue, bahkan gue menghimbau teman-teman, walaupun dekat, pakailah helm teman-teman. Karena ketika saya tahu kejadian itu ya, teman saya meninggal dekat rumah karena nggak pakai helm itu jujur bikin saya sendiri trauma ya. Jadi setiap mau korek motor tuh ada parnonya gitu. Ada itu sekitar 2 bulan ya, rasa parno itu saya rasain gitu. Dan sedih juga karena kan teman dekat ya gitu. Ya gitu teman-teman. Jadi sorry sedikit curhat curcol dikit, tapi ya baik lagi karena tadi ngelihat beberapa masyarakat lokal, masyarakat warga sini lah ya, yang banyak tidak memperhatikan aspek keselamatan ya, terutama helm. Karena ini kan sebenarnya Pantura ini kan jalur utama dari truk-truk besar gitu ya. Kalau kita kenapa-napa jatuh, amit-amit kelindes, udah goodbye gitu. Oke lah gitu, lanjut teman-teman ya. Ini sebentar lagi nyampe Tegal, sekitar 20 kilo. Jadi sekitar 27 menit, berarti setengah jam lah ya kita nyampe Tegal. Nanti cari makan, karena sekarang masih jam 9.49. Berarti kurang lebih nanti jam 10.30 lah ya, kurang lebih kita nyampe di kota Tegal. Jadi karena hotelnya belum bisa check in, jadi kita muter-muter dulu atau cari tempat yang bisa nongkrong ya, teman-teman. Oke lanjut. Nah teman-teman, kalau ke kiri ini kita di simpang, ada persimpangan ya. Kalau kiri itu lingkar luar ya. Jadi kita melewati, kalau di situ tuh melewati apa namanya, ring roadnya kota Tegal gitu. Jadi lingkar luar, itu tidak masuk ke dalam kota Tegal. Ini kita sekarang dalam proses menuju masuk kota Tegal teman-teman. Karena kita akan nginep di sini, jadi kita masuk ke sini. Tapi kalau kalian mau langsung ya, better lewat situ tadi tuh, lewat kiri, lewat ring road, lewat apa namanya, lingkar luarnya. Karena tidak ada lampu merah kayak gini nih. Nah, jadi bisa lebih cepat ya teman-teman. Jadi kita sekarang di mana nih? Masih di Brebes ya, menuju Tegal. Sekarang ngaso bentar deh di sini, di mana di Indomaret. Beres bentar. Kata begel. Oke teman-teman, kita lanjut ya, menuju Tegal. Jadi sebentar lagi kita sampai Tegal. Jadi ini sekitar 20 menit lagi kita sudah sampai di, tadi saya ngaropinnya di hotel ya, tapi kayaknya nggak bisa hotel dulu karena check-innya ternyata jam 1 ya. Ini teman-teman ternyata ya, not bad ya. Ini pengalaman pertama naik motor lewat Pantura ke arah Tegal ini not bad. Yang tadinya saya prediksi itu sekitar 8 sampai 9 jam, tapi ternyata hanya dalam waktu 6 jam lebih itu kita sudah sampai di perbatasan Brebes Tegal. Jadi ternyata cepet banget, karena jalannya juga tadi kan sepi banget. Jadi
enak gitu. Ternyata waktu yang tempuh ya, Jakarta Tegal sama Jakarta Bandung, ini mengingat dari perjalanan Bandung yang terakhir naik motor juga, itu cuma beda 1 jam lebih ya teman-teman, kurang lebih lah ya, 1 jaman gitu. Padahal jarak Jakarta Bandung itu sekitar 180 kiloan naik motor, dan Jakarta Tegal ini sekitar 330 kilo, tapi hanya beda waktu 1 jam kurang lebihnya. Dan itu bisa dicapai karena kita lewat Pantura, yang which is Pantura itu selain tadi sepi ya, Pantura itu kita bisa mengantar kecepatan di 70 sampai 80 km per jam. Jadi lebih cepat sampai gitu ke tujuan. Ternyata not bad ya ke arah Tegal ini ke Pantura, nggak terlalu capek, nggak secapek yang gue bayangin di awal gitu. Karena tadi kita expect-nya kan 8 sampai 9 jam. Ternyata tidak, hanya 6 jam lebih. Jadi happy, kita nyampe sini happy, masih semangat, dan juga masih bertenaga gitu. Ya maksudnya dalam arti nggak capek gitu, nggak secapek yang gue bayangin tadinya gitu. Nah, akhirnya nyampe juga di Tegal, Kota Bahari. Jadi di Tegal ini nanti rencananya kita akan cari makan dulu, terus check-in hotel, istirahat mungkin sore atau menjelang makan malam kita akan keluar lagi untuk makan malam. Dan setelah itu kita mau ketemu teman saya ya. Jadi teman saya ada yang tinggal di Tegal sini dulu pas masih kuliah, dia di Jakarta, dan akhirnya setelah menikah kembali lagi ke Tegal dia. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena kita nggak tahu apa-apa di sini, jadi yang aman-aman aja ya. Kita ke KFC. Kita KFC aja. Oh, ada lagi nih. Oh nih, Pacific Mall. Oke, kita nongkrong di KFC aja deh. Pokoknya Ricis. KFC aja deh. KFC. Jauh-jauh ke Tegal makan KFC. Ya udahlah ya. Yoho, KFC bro. Sini udah pas nih, adem, mantap. Nyampe. Tanggal dulu sih. Iya. Kalau madang dulu, jauh-jauh kita dari Jakarta. Kan KFC itu bagus sekali. A few moments later. Ternyata diculik sama yang punya Tegal. Aku mau diculik ke makan apa? Soto. Makan soto. Oke, kita sotonya kayak apa? Soto pasar senggol. Soto pasar senggol. Kita sotonya kayak apa tuh? Jadi KFC itu dia tak bungkus. Nah. Tegal saya siapa sih ikut nih? Wali kota nih. Didion. Apa itu mas? Menurutku dia paling oke lah ya, karena satu dia nggak punya kepentingan sih mas. Dia sudah bos, ibaratnya dia sudah emang sudah luar biasa tajir ya. Jadi dia mau bangun ini mau bangun itu. Ini kan kota Tegal bener-bener ditatain sama dia. Oh. Dia udah nggak mikir ini nanti ada kepentingan ini ada ada, udah enggak, hajar aja. Makanya banyak yang nggak suka sebenarnya sama dia. Ini wali kotanya umur berapa ya? Baru 41, 42 ya. Masih muda ya. Tapi secara kerjaan jos. Dia omong beres semua juga enggak sih, enggak beres semua. Tapi kayak misalkan dia merealisasikan mall pelayanan publik jadi. Oh ya tadi pendulu tuh di depan itu. Dia merealisasikan City Walk ini jadi City Walk ini? City Walk ini. Ini macam Braga gitu dah. Ya, kalau di Jogja berarti kayak ini, kayak apa sih? Malio. Nah, kayak Malio. Oh, ini ya. jadi terus alun-alun yang sudah bertahun-tahun jadul banget terus kumuh Jadi modern. jadi bagus sama dia, terus bener-bener apa kawasan Taman Pancasila segala macam bagus lah. Kalau gue sih malah suka ya ada Pak Didion. Berharapnya sih dia pengen dia jadi periode kedua, cuman ya nggak tahu. Itu asli Tegal ya mas? Brebes aslinya dia. Oh Brebes.
Nah ini katanya dia mau nyalon di Brebes. Dia yang punya Dedi Jaya. Oh. Emang udah juragan, jadi kayak ya udah enak aja. PO. Iya. Nggak cuman itu kan, mall. Memang ini ya, Taipan ya. Mall juga Mantap. punya. Kalau nggak salah dia punya SPBU. Ini apa jenengnya? City Walk. City Walk. Oh, begini modelnya. Jalan Ahmad Yani. Dulu 2 arah, sekarang jadi searah. Tapi bisa jalan. Bisa nanti Iya, lewatnya sana. Kayak gitu. Nah, kalau ini kawasan kota tua. Ini daerah Kelenteng. Jalannya jalan apa jenengnya ini? Ini jalan veteran, benteng veteran. Oh ya, ini apa? Ini apa nih Mas kiri? Ini wihara. Ini wihara lagi. Ya. Ini wihara. Kalau kita kelentengnya ini kelenteng terkenal nih. Ini salah satu kelenteng yang orang luar kota manapun datang ke Kemari. sini. Karena kan ini Wih. langsung dibangun sama Laksamana Cheng Ho kan. Oh gitu. Ini dah. Sejarahnya panjang ini kelenteng ini. Di sini nih. Oh ini nih. Wih, Ini sejarahnya panjang unik ya? sekali. Yoi. lucu banget ini. Bagus ya. Yuk. Apa? Soto Madi. Yoi. Oh. Pasar senggolnya tutup, Iki kita toh. makan ini. Ternyata ini tuh maksudnya. Tadi tutup ya? Tadi tutup. Sekarang nih Sekarang opsi kedua. opsi kedua. Sama-sama enak. Oke siap. Sotonya apa? Soto apa jenengnya? Soto tauco. Soto aja. Ini mirip sama yang di Pekalongan tuh nggak sih? Tauco itu? Pekalongan. Nggak tahu ya. Aku dulu pernah ke Pekalongan tuh soto kayak gini, cuman kecil. Mangkoknya kayak soto kudus gitu. Nah, kalau di pasar senggol kayak gitu kecil. Kecil. Mungkin sama. Tauco juga itu. Tauco juga. Oh, Mungkin sama. mungkin sama. Menarik ini. Aku dulu udah lupa sih rasanya tauco itu apa yang di Pekalongan. Jajal Mas ya. Yoi. Jajal bro. Nah ini aku sotonya soto campur. Jadi langsung dicampur pakai nasi. Wah sikat. Oh, pernah ketemu buluk. Loh, lagi enak. Kalau kita rasa rawonnya, tapi ya tahu tuh ya. Ini yang garing-garing apa ya? Usus. Oh, usus kering. Usus kering. Enak. Oke deh. Cobain si usus. Lagi nih. Teman-teman, ini isinya daging. Terus ini ada usus kering. Ada cambah atau toge. Ini apa? Ini daun bawang ya. Mantap sih. Tuh. Ngiler enggak Mas? Mantap. Ini asli Tegal kan Mas? Asli. Kuliner asli Tegal ya. Ya. Ini wajib. Ini namanya apa tadi? Soto Madi. Nah, termasuk yang wajib disambal gitu kalau di Tegal. Jadi di situ permainan tekstur ya, kayak ini sup soto gitu ya. Ada daging empuk dan ada crispy-nya situ loh. Ini terus ayam crispy nih. Jadi teksturnya tuh bermain. Ya, aku tak makan dulu. Nanti lanjut lagi. Panas. Jalan lagi. Oke, kita udah ngambil motor di KFC. Sekarang lanjut ke hotel untuk check in, kawan. Ini hotelnya deket banget nih sama si KFC tadi. Ini habis lampu merah, lurus dikit sebelah kiri hotelnya. Nah, hijau. Ih, gokil. Mantap ya. Nah ini standar hotel nih. Ini tempat kita nginep teman-teman. Jadi ini hotel tua ya sebenarnya. Cuman depannya dibikin ala-ala modern gitu. Oke. Emang Honda nih. Salah mulu gue neken. Ini room kita teman-teman ya. Ini eksekutif roomnya Hotel Alexander. Jadi kayak masih belum lama deh, baru direnovasi kayaknya ya. Tuh.
Modelnya model-model pop art gitu, zaman now, mosaik ya. Dapat apa nih? Dapat lemari gede buat gantung-gantungan. Ini buat kita naruh helm. Naruh tas-tas di sini. Terus dapat teko air panas, dapat teh juga. Ini komplimennya. Dapat air juga 600 ml. Terus ininya nih 200 king size. Ada meja buat kerja, buat dandan juga bisa, buat makeup. Lumayan, oke juga. Walaupun hotel tua tapi dia punya kamar yang modern ternyata. Executive room ini oke. Terus dalamnya nih, ini dalamnya kamar mandi. WC duduk, ada showernya. Ada shower juga buat mandi. Ada air panas ya. Mestinya sih ada air panas juga, karena ini 2 ya. Bisa kanan kiri, benar ada air panasnya. Nah, cerminnya juga gede banget. Ada wastafel juga, bisa hot and cold. Dapat shampoo 2 sama sabun batang 2 biji sama set nyikat gigi sama anduk 2. Nah ini harganya sekitar sini ya, gue cantumin sini harganya. Nggak terlalu mahal kan? Gimana menurut lo, oke gak? Ya. Oke ya. Jadi setelah tadi kita 6 jaman, kurang lebih, bukan 6 jaman batu dan segalanya, tapi 6 jam kurang lebihnya. Kita jalan dari Jakarta menuju Tegal. Dan udah makan siang juga tadi. Yang tadi kita makan di KFC malah ditraktir sama teman gue tadi, si Mas Handoyo. Ditraktir apa tadi? Soto tauco ya. Enak. Tuh wajib tuh. Soto madi tadi ya. Soto tauco madi. Nah sekarang kita mau istirahat dulu. Ini udah jam 12:30. Oke. Jadi kita istirahat dulu teman-teman. Ini kita menuju mana mas? Coba mau lihat sate. Sate, makan sate. Kiri ada motorway. Wah di sini motornya Iya anjing-anjing. chaos ya. Bener-bener ya. Mas ngomongin ini sambil mikir nggak apa. Lalu lintas Tegal. Jadi setelah kita kan dulu kan kamu di Jakarta kan berapa tahun tuh mas? 13 tahun. Di Jakarta 13 tahun ya, sampai lulus kuliah kerja di Jakarta juga ya. Yoi. Terus sekarang pulang kampung ke Tegal. Apa perbedaannya mas sama di Jakarta? Di Tegal nggak ada macet, kemana-mana anggap aja deket lah karena jalannya lancar. Tapi motornya itu dahsyat. Gimana tuh dahsyatnya? Dahsyatnya tuh mau belok nggak ngelihat kanan kiri. Ya udah pokoknya dahsyat lah motor di sini lah. Jangan dilawan aja, nggak jelas. Tapi waktu itu tadi pas sampai sini Tegal agak kagetnya karena bener-bener ini apa namanya nggak terdua gitu pergerakannya motor-motornya. Beda sama di Jakarta yang kita bisa prediksi dan orang lain juga mungkin bisa prediksi kita. Jadi kita sama-sama kayak udah punya telepati gitu. Iya kan ya? Berasa ya beda ya. Kalau di sini tuh kayak bener-bener ya lu nggak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu. Karena jalurnya juga nggak kebaca di sini. Kalau di Jakarta kan kelihatan lah kita mau ke tengah, kita mau lurus, kita mau ke kanan, kita mau ke kiri tahu. Iya, Kalau di sini tuh random banget. Ya, gitulah teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita di tempat kita mau makan apa tempat sate tadi. Sate, coba nengokin Sate. Oke, beli juga lah. Masa ke Tegal nggak makan sate tuh aneh banget deh kayaknya. Emang Tegal sate ya? Sate Khasnya? kambing, Mas. Sate kambing ya? Gak ada selain kota Tegal sate kambingnya enak kayak gini. Oh gitu. Gak akan ada. Yang di Gading tuh katanya Batibul tuh kan ada kan? Kacau itu, bohong itu. Enggak, karena dia bawanya tuh dagingnya di freezer dari sini. Oh ya, frozen ya. Nyampe sana nggak asik gitu, kurang oke. Tadi kamu nggak telepon Wendy's? Nggak bisa booking. Kita mau makan sate kambing muda Wendy's. Kalau di Jakarta Wendy's jualannya burger. Di sini sate kambing muda. Rame banget. Ya, minum
minum. Nasi nempal. Es teh tawar. Teh tawar. Iya. Nasi tawar. Tawarnya Mbak. Teh manis. Teh manisnya satu. Sama 3 sama teh manisnya satu ya Pak ya. Monggo ditunggu. Wih. Kambing. Mantap. Gini. Oh, disajiinnya tuh lihat begini teman-teman. Kelihatan. Terus pakai sambal kecap, ini rawit hijau sama rawit merah dicampur sama ada bawang-bawangan sama tomat ini. Wah, ini ketonya mantap gitu. Mantap. Wah, datang lagi gulai. Silakan, Gulai silakan. kambing. Langsung. Oh, siap. Kita jajal polosan dulu teman-teman. Ini kambing muda. Penggulitannya seberapa Mamun? Kalau dulu, Iya. kalau ini kan dicium sudah nggak ada bau kambingnya. Nggak ada. Kalau yang seperti itu masih ada. Jadi kalau misalnya Siap, sampai Bang. baunya perengus, udah pasti nggak enak. Kalau yang ngolahnya bener nggak ada baunya. Di sini ada, masih ada. Tapi agak jauh. Kayak gue nggak ada sana. Ada dua tuh ke arah Kabupaten. oh, arah barat apa Arah timur? tol itu loh, masuk tol. Ya. Arah barat ya. Selatan, iya ke arah Guci. Kita jajal pakai kecap ini. Wah. Tambahin aja. Normal. Kita tahu ada makan bawang nggak? Ini betul gitu. Nah, sekarang jajal sopnya. Ini gulai, bukan sop maaf. Gulai kambing. Waduh, mantap kaki. Wah, mantap. Nah, kita mau habisin dulu makannya tadi udah tau ya, makannya sate nih sama gulai. Kita mau habisin dulu. Habis ini paling mau nongkrong tempat yang dulu terus tidur. Jadi kita sudahi dulu hari ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya di minggu depan. Terima kasih teman-teman. Kita coba dulu, ciao.